Halo, apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan lanjutan anime 86 season kedua, dan untuk season 1 link video ada di deskripsi, silahkan ditonton terlebih dahulu videonya, supaya bawangnya semakin meresap ke mata. Oke, tanpa basa-basi langsung saja putar videonya. Latar berpindah kepada Shin dan rekannya yang dirawat di sebuah negara yang bernama Federasi Giat, karena pingsan usai peperangan melawan Legion dalam perjalanan, yang akhirnya ditemukan oleh tentara Federasi Giat yang sedang bertarung melawan Legion di front barat negara mereka, dan disambut ramah oleh presiden sementara negara tersebut bernama Erens, yang memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Setelah beberapa bulan berlalu, mereka diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit dan tinggal bersama Erens di rumahnya bersama putri angkatnya yang bernama Frederica. Meski sebelumnya sudah dilarang dan menyarankan agar membiarkan mereka meninggal. Sebab ada kemungkinan bahwasannya anak-anak tersebut adalah mata-mata negara tetangga, yang dapat membahayakan negara mereka sendiri. Namun Erens membantah hal tersebut dan mencoba memperkenalkan mereka ke dunia luar, yang sebelumnya belum pernah mereka lihat. Federasi Giat memiliki sejarah di balik namanya. Di mana dulunya Kekaisaran Giadian yang membuat Legion dan yang menyulut terjadinya perang telah dikalahkan dan merubah nama menjadi Federasi Giat. Federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan bernama negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian. Selama tinggal di rumah Erens mereka mencari kesibukannya masing-masing, seperti Shin yang selalu pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, Raiden yang pergi untuk bekerja, Theo yang seringkali melukis pemandangan, Anju yang mengikuti sekolah memasak dan Kurenai yang seringkali berkeliling ke kota hanya untuk sekedar melihat-lihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat semua anggota berkumpul, Kurenai yang baru saja tiba mengatakan bahwa ia sudah puas tentang segala hal yang ingin ia lihat sebelumnya, dan memutuskan untuk kembali bertempur seperti apa yang mereka inginkan, padahal mereka sudah mendapatkan kebebasan dan bisa hidup dengan tenang setelah sekian lama berjuang, namun mereka lebih memilih kembali ke medan pertempuran dengan alasan tidak bisa mengingkari janji yang telah mereka buat dan berpura-pura hidup dengan damai tanpa mengkhawatirkan apapun sebelum peperangan benar-benar usai. Karena hal itu Erens mengizinkan mereka untuk ikut dalam pertempuran dengan syarat harus mendaftar sebagai perwira terlebih dahulu. Frederica juga mengatakan bahwa mereka harus membawanya saat pergi untuk bertempur dengan harapan Shin mau membantu Frederica untuk membebaskan kesatrianya yang terkurung di dalam Legion, yang tidak lain adalah Legion yang menyerang mereka saat pada pertempuran sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa Frederica bisa melihat masa lalu dan masa depan orang yang ia kenal. Latar berpindah ke sebuah tempat seleksi akademi perwira khusus, di mana saat itu Shin hampir saja ketiban Vagander, sebut saja Vander, karena unit lain yang secara tidak sengaja jatuh tepat berada di atas Vander Shin, namun dengan lihainya ia dapat menghindari benturan tersebut dan dapat meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan. Vander itu sendiri adalah alat yang dikembangkan negara Giat untuk melakukan perlawanan terhadap Legion yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Juggernaut milik negara San Magnolia. Seusai melakukan seleksi, Shin diajak oleh Letkol Great Wenzel ke sebuah tempat yang pernah dikuasai Legion. Di sana terdapat batu bertulisan setiap nama pasukan tentara 86 yang dulunya juga pernah bertarung bersama Shin, termasuk nama di plat yang selalu Shin tulis ketika terdapat rekannya yang meninggal. Tidak hanya itu, Shin, Raiden, Theo, Anju dan Kurenai diberitahu bahwa mereka akan ditugaskan di pasukan Northlight yang dipimpin oleh Wenzel. Mereka juga diberi kejutan berupa kembalinya pistol Shin dan Fido yang ditinggalkan di medan tempur, karena mengira bahwa Fido sudah tidak bisa diperbaiki. Peperangan yang sebenarnya pun dimulai, saat di tengah pertempuran beberapa pasukan tentara Federasi Giat sedikit kewalahan terhadap pasukan Legion yang menyerang. Hal itu tentunya karena mereka yang kurang berpengalaman dan beberapa faktor lainnya yang tentunya sangat berbeda dari saat mereka masih berlatih. Shin yang datang menggunakan Juggernaut miliknya dan dengan pengalaman bertarung yang lebih luas dari kebanyakan orang, ia dapat dengan mudah mengalahkan satu persatu pasukan Legion yang menyerang tanpa adanya kesulitan, meski rekannya yang dulu selalu bersamanya dipindah tugaskan ke unit yang berbeda, untuk membantu unit yang lain. Setelah peperangan usai, akhirnya mereka kembali ke markas untuk beristirahat.
Saat Sin makan di sana terdapat beberapa orang yang tidak suka dengannya karena pencapaian yang telah ia raih, namun ada seorang teman Sin yang selalu bertemu saat di perpustakaan, ia bernama Eugen, ia datang menghampirinya dan juga mengucapkan terima kasih karena bantuan dari Sin sangat membantu dalam memenangkan pertempuran tersebut. Eugen juga menceritakan tentang alasan ia ikut militer adalah supaya Eugen bisa menyekolahkan adiknya di sekolah yang bagus dan memenuhi segala kebutuhan adiknya, karena hal itu Sin melarang Eugen ikut masuk militer sebab banyak sekali tentara yang meninggal di medan tempur yang hal itu bisa saja merenggut semua impiannya, namun ia kekeh untuk tetap ikut. Tidak lama setelah itu Legion kembali menyerang, ditandai dengan alarm yang berbunyi dan semua pasukan sesegera mungkin pergi dan melakukan persiapan untuk bertempur melawan Legion. Singkat cerita pertempuran berhasil dimenangkan namun menimbulkan cukup banyak korban yang meninggal, salah satunya adalah Eugen. Sin yang menemukan Eugen sudah tidak berdaya dan hampir mati lalu menembak kepalanya supaya ingatan Eugen tidak diambil oleh Legion, dan menunjukkan foto Nina adiknya untuk yang terakhir kalinya. Setelah memastikan bahwa otak Eugen sudah tidak berfungsi, ia segera pergi menuju ke titik yang telah ditentukan untuk segera melakukan persiapan, karena Legion sudah mulai kembali menyerang. Latar berpindah ke sebuah tempat perkumpulan orang yang sedang membahas tentang strategi penyerangan terhadap Legion. Setelah rapat selesai, Wenzel meminta kepada atasannya untuk mengembalikan semua pasukan Nordlicht yang tersebar di beberapa unit dengan alasan mereka memiliki rasio tertinggi dalam penumpasan Legion, dan meminta izin untuk menggunakan Reginleif buatannya dalam pertempuran. Pada awalnya usulan Wenzel tidak diterima karena Reginleif buatannya masih dalam tahap uji coba, dan meskipun rasio penumpasan Legion dalam unitnya lebih tinggi, namun resiko kematian yang ditimbulkannya pun juga cukup tinggi. Hal itu membuat banyak dari mereka yang tidak menyetujui usulan Wenzel, namun ia tetap mencoba meyakinkan dan memohon agar mempertimbangkan kembali rencananya tersebut. Berpindah kepada Sin yang baru saja pulang dari perkumpulan yang membahas tentang strategi untuk penyerangan, karena mereka sudah diperbolehkan untuk kembali beroperasi, secara tidak sengaja bertemu dengan Frederica yang berada di depan pintu kamar Sin. Tujuan Frederica ke sana adalah untuk meminta maaf karena kejadian saat pagi hari ia tidak sengaja menabrak Sin dengan pakaian baju tidur yang terbuka dan menganggap Sin adalah Kiri yang selama ini dia kenal. Karena hal itu Sin menanyakan tentang Kiri yang dimaksud Frederica, dan ia pun mulai menjelaskan, bahwa sebenarnya Kiri adalah orang yang selalu menemaninya sejak kecil, tetapi ia terpaksa harus terbunuh oleh Legion ciptaan negaranya sendiri yang sebenarnya hal itu ditujukan untuk menyatakan perang terhadap negara tetangga, namun Legion tersebut hilang kendali sehingga memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di Kekaisaran Giadian, dan hanya menyisakan Frederica seorang putri kerajaan Giat yang akhirnya diadopsi oleh Ernst, yang saat itu ia adalah seorang komandan yang memimpin tentaranya untuk memperebutkan wilayah Kekaisaran Giat. Singkat cerita Sin segera membangunkan semua pasukan karena Legion dengan jumlah yang cukup banyak sedang menuju Federasi Giat, dan tidak hanya itu, Sin juga sudah mengetahui bahwa ada beberapa negara lain yang diserang secara bersamaan oleh Legion, salah satunya adalah negara San Magnolia. Saat Legion mulai menyerang, pasukan garis depan terkejut akan jumlah musuh yang menyerang karena informasi yang didapat mengenai perkiraan musuh yang menyerang melebihi apa yang sudah dipertimbangkan. Karena hal itu mereka kewalahan dan meminta agar sesegera mungkin mengirimkan pasukan bantuan dari garis belakang. Tidak lama setelah itu Sin menghubungi komandan untuk meminta perintah agar memulai penyerangan terhadap Legion, dan seperti biasa Sin dan anggotanya dengan mudah mengalahkan sebagian besar Legion yang menyerang. Hal itu juga didukung dengan anggota yang mampu menjaga dan menjalankan dengan baik tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah mengalahkan Legion gelombang pertama, Sin dan pasukannya melanjutkan serangan terhadap pasukan Legion pada gelombang kedua, dengan harapan ia dapat memperlambat pergerakan Legion sehingga memberikan waktu yang cukup bagi tentara di belakang untuk beristirahat dan melakukan segala persiapan yang dibutuhkan. Latar berpindah ke negara San Magnolia di mana mereka semua sedang melakukan persiapan karena tiba-tiba Legion menerobos dan melewati tembok batas antara bagian luar dan dalam negara San Magnolia. Namun meski sudah berusaha dengan maksimal, kerusakan yang ditimbulkan serangan tersebut cukup parah sehingga membuat masyarakat di sana kehilangan sebagian besar tempat tinggal, dan hanya beberapa dari mereka yang masih bisa bertahan.
Saat Shin, Raiden, Teo, Anju, Kurenai dan Frederica duduk bersama di satu meja dengan dua sofa, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tembakan meriam Legion dari jarak jauh yang diberi nama Morpho, dengan meriam yang berkecepatan 8.000 meter per detik sehingga menyebabkan sekitar 20.000 orang menjadi korban jiwa dalam satu serangan tersebut. Berpindah pada Shin yang berada di kamarnya, tiba-tiba dipanggil oleh atasannya, dan disuruh untuk memprediksi jumlah dan lokasi Legion pada saat itu, karena ia dicurigai bahwa bisa mengetahui keberadaan Legion meski dari jarak yang sangat jauh, sehingga prediksi Shin mengenai Legion jauh lebih akurat dibanding dengan prediksi pihak militer, dan dengan alasan tersebut Shin diperintahkan untuk memasuki pusat markas Morpho, dan memusnahkan semua Legion yang ada dengan maksud ingin menghilangkan keberadaan para 86, karena mereka tidak seperti manusia normal pada umumnya yang tidak takut dan tidak memperdulikan kapan dan bagaimana cara mereka akan mati. Karena hal itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat federasi tidak jauh berbeda dengan masyarakat negara San Magnolia yang tidak menginginkan keberadaan mereka setelah mengetahui akan hal tersebut. Untuk dapat mencapai pusat markas Morpho, dibutuhkan pesawat yang dapat mengangkut semua Reginleaf langsung menuju ke tempat tujuan. Karena hal itu Wenzel meminta izin agar diperbolehkan menggunakan pesawat hasil eksperimen yang belum pernah diuji cobakan untuk terbang, dan dijadikan sebagai pesawat pengangkut dalam misi tersebut, karena dengan badan pesawat yang begitu besar mampu mengangkut semua peralatan yang dibutuhkan dalam pertempuran. Bentuk dari pesawat tersebut cukup unik, di mana bentuk sayap pesawat tersebut membentang lebar seperti halnya ikan pari, sehingga memungkinkan pesawat tersebut dapat terbang di jarak yang hampir menyentuh tanah dan dapat terhindar dari radar. Hal itu juga sangat efektif berhubung dalam medan tempur tidak ada gedung maupun bangunan yang dapat menghalangi pesawat untuk tetap terbang rendah. Namun di balik semua kelebihan, terdapat satu resiko yang cukup besar di mana saat pesawat tersebut sudah mendarat akan sangat sulit bagi pesawat untuk bisa kembali terbang, karena hanya untuk menerbangkannya saja membutuhkan alat bantu yang tidak mungkin didapatkan di medan tempur. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan misi tersebut karena prioritas utama mereka adalah menghancurkan Morpho dan mengabaikan keselamatan nyawa mereka. Sebelum pesawat diluncurkan, pihak militer mengalihkan perhatian Legion yang sedang non-aktif dengan misil, sehingga membuat mereka menjauh dari Morpho, dan dapat melesat jauh tanpa adanya gangguan dari serangan yang menghalangi. Saat hampir sampai di markas Morpho, ternyata masih ada beberapa Legion yang menghalangi sehingga Wenzel selaku pilot memilih untuk melakukan pendaratan darurat dan harus melawan Legion tersebut terlebih dahulu. Tiba di sana, Shin dan anggotanya dikejutkan dengan bentuk Morpho yang begitu besar berwujudkan seperti kelabang raksasa yang memiliki tanduk. Frederica yang memiliki kemampuan spesial mengetahui lokasi Morpho yang asli berada di tempat yang berbeda, dan menyuruh Shin untuk segera menjauh dari tempat tersebut. Tidak lama setelah itu datanglah sebuah tembakan dari arah yang tak terduga, dan menimbulkan sebuah lubang yang cukup luas. Karena hal itu Shin dan yang lainnya tahu bahwa sebenarnya Legion yang baru saja mereka serang hanyalah sebuah umpan untuk memancing mereka semua ke area serangan agar dapat memusnahkan pasukan dalam sekali tembakan. Karena hal itu membuat Shin mengetahui lokasi Morpho yang asli dan menyuruh semua pasukan menuju lokasi tersebut. Hal itu membuat Morpho memutuskan mundur dari medan perang, karena senjata yang digunakan pasukan Northlight memiliki potensi besar untuk menghancurkan Morpho. Meski begitu Shin tetap mengejar Morpho karena akan semakin sulit jika membiarkan Morpho kembali ke markas pusat mereka. Saat semua prajurit sedang istirahat, Shin menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dari dalam video yang ternyata itu adalah Frederica yang menyelinap masuk ke dalam dengan tujuan agar bisa ikut ke medan perang meski telah dilarang sebelumnya. Saat dalam perjalanan mereka juga harus menghadapi beberapa Legion karena jalan yang mereka lalui adalah wilayah kekuasaan Legion. Hal itu membuat beberapa bagian setiap Reginleaf mengalami kerusakan yang tentunya hal itu akan berakibat buruk pada pertempuran mendatang sebab kondisi mesin yang kurang maksimal. Karena hari sudah mulai petang mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan menikmati pemandangan alam yang belum pernah mereka lihat saat dalam medan tempur.
Di tengah perjalanan mereka diikuti oleh beberapa legion dan tiba-tiba tebing yang mereka lalui ditembak oleh legion dari bawah tebing, yang mengakibatkan Anju pada barisan paling belakang terjatuh, dan harus melawan semua legion yang ada di belakang seorang diri karena tidak bisa naik ke atas tebing. Setelah berjalan jauh dari tebing ternyata masih ada beberapa legion yang masih mencegat perjalanan mereka, sehingga Theo mengajukan diri untuk menjadi umpan dan menghambat legion yang mengejar dan menyuruh yang lainnya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan di tengah hutan mereka dikejutkan oleh tembakan yang berasal dari Morpho yang membuat pergerakan Raiden terhenti dan Kurenai yang terpaksa harus mengalihkan perhatian Morpho, dengan saling adu tembak satu sama lain dari jarak yang jauh. Shin yang sudah semakin dekat dengan Morpho menyuruh Fido untuk bersembunyi bersama dengan Frederica sedangkan ia akan melawan Morpho meskipun hanya seorang diri. Duel pun dimulai dengan tembakan yang diarahkan kepada Shin secara berkala membuatnya harus selalu menghindar dan berjalan ke arah Morpho, sebab pada saat itu ia belum bisa melancarkan serangan karena ia bukanlah tipe petarung jarak jauh, sehingga harus mendekat terlebih dahulu untuk bisa melancarkan serangan. Namun dengan gerakannya yang lincah dan cepat ia dapat dengan mudah menghindari dan mencari titik buta dari setiap tembakan Morpho. Tidak kehilangan akal Morpho menghentakkan tubuh dan kakinya yang panjang dan tajam supaya Shin bisa mati seketika. Namun rencana itu gagal karena Shin yang segera melompat ke atas sehingga terhindar dari serangan tersebut, tetapi hal itu memudahkan Morpho untuk mengincar Shin sebab ia tidak akan bisa leluasa bergerak di udara seperti saat berada di tanah. Tiba-tiba datanglah Raiden dengan kaki pincangnya yang ternyata tidak jadi mati lalu menembaki senjata yang mengincar Shin sehingga membuatnya harus terkena serangan balasan dari Morpho. Meskipun Shin berhasil selamat namun ia tidak bisa berbuat banyak karena tidak hanya mesin yang sudah mencapai batas maksimal, namun peluru yang bisa digunakannya hanya tinggal sebuah saja sedangkan kondisi musuh masih dalam keadaan yang baik dan dengan senjata yang masih utuh. Sehingga hal itu membuat Shin menjadi putus asa dan pasrah dengan apa yang akan terjadi dengannya, sampai saat tibanya militer federasi yang datang untuk membantu sehingga hal itu memberikan kesempatan pada Shin untuk bisa kembali menyerang Morpho yang melemah, karena disebabkan oleh serangan dari militer yang datang pada saat-saat yang krusial. Namun meski semua senjata api yang digunakan Morpho telah rusak, ternyata ia masih memiliki senjata cadangan berbentuk cambuk yang dapat ia kendalikan sehingga hal itu membuat serangan yang dilancarkan padanya bisa ditepis dengan mudah. Namun entah dari mana tiba-tiba Frederica datang dan membuat fokus kiri yang mengendalikan Morpho teralihkan padanya, sehingga memberikan kesempatan pada Shin untuk bisa mendekat dan mengincar pusat kendali Morpho, yang tidak lain dan tidak bukan adalah otak kiri yang telah diambil oleh Legion. Tidak berhenti di situ ternyata Morpho dirancang dengan sistem penghancuran diri otomatis setelah pusat pengendali yang mengendalikan seluruh bagian tubuh Morpho dihancurkan dan tidak berfungsi lagi, sehingga hal itu membuat Shin dan Regin Life-nya terpental jauh setelah ledakan tersebut terjadi dan membuatnya pingsan. Saat tersadar Shin dihampiri oleh legion yang bertujuan untuk membunuhnya, namun tiba-tiba legion tersebut hancur seketika di tempat yang ternyata hal itu disebabkan oleh tembakan yang berasal dari salah satu unit dari Republik San Magnolia, yang bekerja sama dengan negara federasi. Setelah lama ia berbicara dengan pemimpin unit tersebut, akhirnya Shin menyadari bahwa ternyata yang sedang diajak bicara adalah Lena seorang mayor yang selama ini ia kenal, dan selamat dari tragedi penyerangan Legion, belum sempat menunjukkan wajah dan memberitahu namanya. Tentara bantuan federasi datang untuk menjemputnya dan semua pasukan yang berperang termasuk 4 temannya yang ternyata masih hidup oleh plot armor. Hal itu membuatnya menangis bahagia karena semua orang yang ia sayangi dan peduli terhadapnya berhasil selamat dari medan peperangan. Lena juga dijemput oleh pasukannya sehingga mereka berdua harus terpisah tanpa tahu siapa yang sedang saling diajak bicara, yang tentunya momen-momen tersebut belum pernah diperlihatkan pada episode-episode sebelumnya sehingga membuat para penonton yang meresapi dan mendalami akan cerita tersebut, sedikit mengeluarkan air mata karena pastinya mereka akan merasakan betapa bahagianya melihat orang yang dulunya selalu tertekan dan hampir tidak pernah bahagia, namun untuk pertama kalinya ia menangis karena sebuah kebahagiaan yang sebelumnya ia tidak pernah duga dan rasakan. Setelah sampainya di negara federasi, semua anggota pasukan yang berhasil selamat dari medan perang disambut dengan meriah. Terutama untuk kelima prajurit yang berperan besar terhadap hancurnya Morpho diantaranya adalah Shin, Raiden, Theo, Anju dan Kurenai yang mendapat hadiah khusus dari Erens dan mereka dipertemukan kembali dengan Lena. Cerita pun tamat.
Wow, ending yang sangat mengharukan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah, pantang menyerah adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Itu saja pesan dari saya, maaf apabila terdapat pengucapan maupun penyampaian kalimat yang kurang tepat. Dan sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.